Amai, Mas Amai. Mas Amai. Bisa darah hewan bahkan darah manusia. Makin lama waktu Mas Amai pas megang itu dia berubah. langsung jadi kayak Iya kayak gitu. Dan ulu hatiku sakit banget itu di belakang situ Om. Di rumpun. Iya di situ. Aduh. Lagi. Tolong. Semenjak terbengkalai ketika era pandemi pada tahun 2020, aura mistis begitu terasa di kawasan bekas restoran yang terletak di daerah Sleman, Jakarta ini. Area restoran yang didominasi desain Majapahit kuno tersebut menjadi istana bagi makhluk gaib. Warga sekitar sering dijumpai berbagai sosok-sosok menyeramkan, seperti kuntilanak merah ataupun sosok siluman ular. Kabarnya, tempat ini juga dijadikan area pesugihan untuk mendapatkan kekayaan, jodoh, maupun kekuasaan. Cerita di Jiwangga sini sering untuk cari pesugihan dan juga banyak yang ganggu juga. Pesugihan ada 2 tempat, yaitu di Sungai Kuning dekat Tempuran dan di Beringin. Yang mengganggu itu siluman ular, matanya merah, terus ada kuntilanak, itu yang ada di Ringin juga. Dan semenjak belum lama ini terdengar suara-suara musik atau gamelan yang merdu sekali, itu diringin juga. Apakah benar istana gaib memang tercipta di sini? Cerita tersembunyi apa yang belum diketahui? Tim Gerbang Antar Dimensi akan berusaha mengungkap cerita asli di balik kekuatan mistis pada tempat ini. Balik lagi di Gerbang Antar Dimensi by Kisah Tanah Jawa. Bersama aku Amai sebagai mediator, ada Mbak Ulida sebagai spirit ilustrator dan Om Hao sebagai retrokogniser. Nah, sekarang kami sedang berada di sebuah restoran terbengkalai di daerah Sleman Utara, dan ini sudah terbengkalai sejak tahun kurang lebih 2019-2020 ya, pada saat era Covid. Karena ini terbengkalai cukup lama, memberikan kesan angker yang luar biasa bagi masyarakat sekitar. Dan juga ada isu bahwa di sini sempat dijadikan tempat pesugihan. Tempat ini tuh bertemakan Majapahit gitu loh, Majapahit kuno. Masa-masa klasik ya. Betul. Dan tadi kita sebelum masuk juga ada patung ular raksasa yang besar gitu, mengingatkan pada entitas-entitas yang mungkin bisa menjadi puja-pujaan. Mas Ami. Iya, betul. Ya. Jadi memang apa ya, sudah banyak sebenarnya isu-isu tentang pesugihan, terus selain itu juga banyak makhluk-makhluk lain gitu Om. Ya kayak sosok tinggi besar hitam, terus juga sosok seperti kuntilanak merah, terus juga seperti monyet bahkan. Mungkin apa ya, aku tuh kayak pertama datang ya Om ya, kayak apa ya, ngerasain tuh tekanan energinya kuat. Iya. Aku tuh ngerasain energinya sebenarnya lebih besar ke sana gitu Om. Ke arah sana ya Mas? Betul, Ami, betul, ya? betul. Iya. Mbak Olida sendiri ngerasain energinya yang paling kuat apa? Iya Om Ho, Mas Amai, setuju banget sih. Nyampe sini tuh energinya kuat banget. Emang dari sebelah sana, bahkan yang di sela-sela pepohonan itu pun udah ada banyak sosok yang
kepo, terus nengok-nengok kayak gitu, sembunyi kayak gitu. Aku tadi udah sempat gambar juga sih, jadi tapi belum jelas sosoknya apa, cuman kayak sembunyi-sembunyi kayak manusia kerdil atau kera kayak gitu, kayak sembunyi-sembunyi di bawah. Lagi-lagi kedatangan kita ke suatu tempat terbengkalai atau tempat angker itu seolah-olah mereka itu merasa tertekan atau merasa terancam gitu Om ya? Iya, selain juga mereka ingin menunjukkan eksistensinya. Dan juga ada beberapa yang ingin diceritakan nih, kisahnya seperti apa, gambarannya seperti apa gitu. Mungkin boleh kita agak ke sebelah sana Om. Saat kami datang, itu tuh pertama masuk dari area depan sampai ke pendopo itu rasanya kayak apa ya, banyak banget gitu yang ngawasin. Setelah itu sensasi di badan ini itu rasanya kayak melewati satu lapisan, entah kayak masuk gerbang gaib gitu tuh. Nah setelah itu mulai muncul bau-bauan kayak bau dupa, sambil ada sayup-sayup suara gamelan, pokoknya kayak khas di kerajaan. Terus kan udah mulai tensinya agak naik tuh, udah ke badan udah merinding. Tapi ada satu titik yang bikin kami pingin geser ke sana. Bisa nggak sih Om sebenarnya kayak patung-patung seperti ini ataupun apa ya, kayak bangunan semi outdoor ya ini ya? Iya, iya. Itu langsung diisi atau ditempatin sama jin ketika terbengkalai? Iya, tentunya kalau kita lihat elemen-elemen patung ya, atau arca, atau bentuk seperti ini, ketika tempat ini aktif pun itu sudah menarik energi, mengisi. Dan menyerupakan seperti gambaran arca atau patung itu, menyerupakan gitu. Nah, ketika tidak terbengkalai tentunya akan dimanfaatkan mereka untuk menjadikan itu rumah permanennya. Jadi kalau ini kita lihat sekilas terbengkalai seperti ini, tetapi kalau secara mata batin ini istana, Mas. Lengkap dengan prajuritnya, punggawannya, terus abdi-abdinya. Kalau kita ngomong prajurit, kemudian kerajaan, pasti di situ ada raja atau ratunya. Nah, itu yang akan coba kita cari itu gitu. Gitu. Boleh dah Om. Iya. Mungkin kita langsung aja kali ya. Iya. Rasain ke pusat energi yang dari tadi udah Manggil kita ya. untuk ke sana. Karena sini, Mas. Iya. Pelan-pelan ya boleh. Pendopo itu cuma permulaan. Dari awal aku udah tahu kalau kita datang ke sini itu dari balik-balik pohon udah ada banyak sekali sosok-sosok yang mulai mengintai kita. Salah satunya ada ini. Di balik-balik pohon itu banyak sekali sosok-sosok yang seperti mengintip. Bentuknya itu seperti kera, tetapi juga seperti manusia. Nah teman-teman, kami mendekati pusat energi, salah satu pusat energi yang rasa-rasanya di sini apa ya sebutannya ya? Mungkin lebih ke arah tempat meramu pesugihan, ya Om ya? Benar. Atau enggak kayak pawonnya gitu loh? Dapurnya. Kayak Iya. sebelum pesugihan itu sebelum pesugihan itu diberikan ke entitas, Iya. diramunya tuh di sini dulu gitu Om. Ya, diraciknya ya. Diraciknya di sebelum sini dulu. disajikan gitu ya. Jadi saya melihat ada beberapa orang yang ketika ke sini itu membawa ubur rampe komplit, Mas. Jadi ada nasi tumpeng, ada ayam, ingkung, buah-buahan, tentunya sekar atau bunga ya. Kemudian yang paling khas itu minyak dan dupa. Jadi seperti di bawah seperti ini. Seperti kayak parade atau upacara gitu Om. Iya. Yang kemudian itu ditaruh di suatu tempat, ada angin yang besar. Ketika sesaji itu bolak-balik ya, porak-poranda itu gampangannya ya, itu diambil sebenarnya. Jadi angin itu ketemu di tengah, duel gitu langsung. Kayak kena angin, apa yang makanannya itu diambil. Nah, apakah berarti di sini itu kayak gerbangnya gitu ya Om? Iya, sebenarnya kalau kita membicarakan gerbang antar dimensi ya, di sini yang saya bisa rasakan ada dua gerbang Mas sama Mbak Ulida. Pertama sebelum kita masuk ada ular naga besar, berikutnya adalah pohon yang besar, pohon beringin. Tapi tentang gerbang apa ini nanti akan kita bahas di akhir. Jadi kita mulai masuk menjelajah dulu seperti apa. Dan di gerbang-gerbang itu juga ada beberapa entitas yang di sini menjaga. Mungkin Mbak Ulida juga sudah mendapatkan
gambaran atau info seperti apa gitu. Atau Mas Ami juga ingin jajak komunikasi seperti apa gitu. Iya sih Om. Maksudnya Iya. dari tadi hatiku sakit banget itu di belakang situ Om. Iya, di rumpun Om. Iya di situ kayak ada sosok Iya. besar, bukan genderuwo tapi kayak gorila gitu loh Om. Iya, iya. Kalau Ditarik ceritanya. dia ini mengaku penjaga gerbang Om. Iya, Tinggi besar, dia juga nggak sendiri Om, tapi kayak dia punya anak buah ya. kecil-kecil seperti kera atau seperti Iya. apa ya? Mungkin mengingatkan kita kayak untul loh Mas, tapi ini bukan untul. Menyerupai kayak bayi bajang gitu. Harus segera ini teman-teman segera pergi dari sini gitu, diminta untuk cabut. Nah, Iya. kalau yang dilihat Mbak Olida energinya seperti apa Mbak? Yang diilustrasikan seperti Iya. apa Mbak Rita? Di sini tuh aku dapat sosok yang seperti dibicarakan Mas Amai tadi. Jadi tinggi, besar, hitam, dan dia punya banyak seperti kera-kera gitu. Begini Om. Iya, iya. Persis Om. Iya. Jadi ini sebenarnya menyerupai kera ya, tapi Iya, bukan kera. iya. Jadi hybrid antara manusia dengan kera. Atau sering disebutnya dengan bayi bajang atau bayi klurun. Jadi itu yang keguguran kemudian diambil. Iya, banyak sekali ini Iya, ngomongin. iya. Tapi menyerupai untul, tapi dia lebih kecil lagi. Kalau untul kan dia kerdil ya, dia seukuran bayi. Nah, yang mengelilingi gitu. Gitu. Jadi waktu aku gambar ini aja aku mual loh Om, sampai Iya, iya. iya. Kena serangan juga Iya. ya. Dan ini ada seperti tanduk kecil di dua ini. Nah, mungkin kita daripada energinya terkuras di Iya. sini, mungkin kita bisa lanjutkan ke sana, Mas Ame, Mbak Olida. Banyak orang datang ke sini dengan tujuan bermacam-macam. Salah satunya yang nampak ya, itu adalah orang yang membawa syarat atau ubo rampe. Nah, ubo rampe ini bisa terdiri dari bunga-bungaan atau sekar, kemudian ada juga wewangian seperti dupa, minyak-minyak tertentu, kemudian ada juga yang membawa syaratnya itu di situ seperti nasi tumpeng dan juga ayam ingkung. Nah, dari iring-iringan itu saya diarahkan ke suatu titik ya. Ternyata ini bekas kolam dan menjumpai satu entitas yang menyerupai kuntilanak merah, semuanya serba merah. Dan ternyata entitas ini yang sering berinteraksi dengan orang yang sering datang ke sini dengan meminta sesuatu hal yang kemudian diberikan seperti momongan, yaitu bayi bajang. Om, ini Iya. pressure-nya makin kenceng banget Om di sini Om. Sebelah mana Mas Ami? Ini kayak kita masuk teritori yang berbeda gitu Om. Aduh. Kota di sini, aduh. Dan di sini memang ada satu entitas yang agamanya itu serba merah. Yang ini memang memancarkan energi itu yang panas banget. Om atau Mbak Olida nyium bau habis Ada sih. suara kick gitu Iya. tadi. Iya. Kamu juga denger ya Iya, barusan? Iya, iya. Udah parah nih Om. Di kolam ini. Tempat ini salah satu ada yang bisa menyampaikan atau kisah Mas, Mbak, tentang pelaku pesugihan yang berawal dari seseorang yang sedang pailit ya atau terlilit banyak hutang, pasang suami istri. Ketika dari tempat sebelumnya akhirnya diarahkan ke sini dan ada sosok yang itu serba merah. Ini yang memberikan seperti anak bayi. Tapi juga kulitnya merah semua. Dari ujung kepala tuh sampai Iya, termasuk bayinya yang diberikan itu. Nah, ketika sudah diterima, ini kan adopsi sebenarnya. Mengadopsi atau istilahnya mupu anak bajang. Dan biasanya anak bajang ini akan minta amulet atau rumpang, bisa berupa boneka ataupun patung yang menyerupai anak kecil. Yaitu dimasukkan dalam situ. Dan selalu dilakukan seperti ritual-ritual, yaitu menggunakan kembang 7 rupa dan juga darah. Bisa darah hewan, bahkan darah manusia. Begitu. Dan dari entitas ini itu seperti karena dia diadopsi ya oleh orang tua ini, dia akan membantu orang tuanya itu untuk mencari uang. Nah, gitu Mas prosesnya. Kalau itu kan modelnya kayak anak-anak Om ya, kayak Iya, bayi iya, ya. iya. Kemungkinan nggak sih ada ibunya gitu Om? Benar. Iya, jadi saya lihat mungkin menyerupai miske merah. Kuntilanak merah Om. Iya, yang dia menggendong ini.
menyerupai menggendong. Tapi kalau biasanya kan rambutnya itu hitam ya, ini juga semuanya merah semua. Dari atas ujung kepala Iya. Lebih jelas penampakannya sekarang. Ini bukan Nah, ya Om? Iya. Ini Om. Iya benar. Itu dan ini serba merah semua. Iya, merah semua. Iya, yang terkadang kelihatan hanya dada ke atas Iya. itu melayang gitu. Entitas ini yang mempengaruhi panasnya udara di sini ya Om? Iya. Walaupun kita di outdoor dan banyak tanaman, tapi sama sekali nggak ada angin. Nggak ada angin. Dan ini kayak ada Panas di dekat oven atau bara api. Iya. Iya. Nah pas di atas itu kan sakit tuh dada, itu gara-gara satu sosok hitam yang ngeliatin langsung ke aku. Nah ini kan mau pindah ke bawah nih, kirain di bawah itu lebih baik. Ternyata makin parah, ada sosok merah dari kepala sampai kaki. Itu ngelihatnya aja, itu udah bikin sakit seluruh badan, panas. Dan itu nggak bisa dibayangin rasa sakitnya sebenarnya. Tapi emang, wah gila deh pokoknya. Saya merasakan energi yang kuat itu dari belakang, kemudian juga berbenturan yang ada di tengah ini, atas, bawah, depan, belakang, samping, kanan, kiri. Sehingga saya merekomendasikan tempat ini digunakan untuk olah rasa. Gitu. Apa nggak bahaya sih Om sebenarnya Om? Enggak, justru tempat-tempat yang kita anggap seperti itu yang nanti akan memberikan sensasi terhadap rasa yang bisa dirasakan ketika itu sinkron. Kita harapkan peserta ini bisa berinteraksi dan mungkin bisa membedakan mana entitas positif, mana entitas negatif. Dan mungkin entitas ini tidak semuanya akan memberikan dampak negatif, tapi mungkin juga mereka akan memberikan informasi ingin minta tolong. Kami menemukan faktor lain yang membangun atau memberikan satu energi terhadap lokasi ini. Ada dua hal. Jadi pertama, lokasi ini tidak jauh dari aliran sungai yang itu terbentuk dari tempuran. Makna dari tempuran ini memang sering dipergunakan orang-orang untuk melakukan ritual-ritual seperti halnya topo kungkum, melarung, atau membuang sesuatu hal. Nah, tempuran ini juga menyimpan satu energi, karena tempuran ini kan berarti tempur ataupun bersatu. Berasal dari dua aliran sungai yang menjadi satu. Nah, ini juga menimbulkan satu energi yang besar dan biasanya di sini ada entitas yang disebut dengan danyan. Dan faktor berikutnya, ternyata tanah dari lokasi ini tuh cukup dikeramatkan. Kenapa? Karena ada yang sengaja menyampur atau meletakkan entah itu artefak, tanah, bebatuan dari situs Majapahit. Sehingga tempat ini selain angker, ternyata juga keramat. Mas Amai, Mas Amai. Mas Amai. Mas Amai, Mas Amai. Mas Amai. Mas. Mas Amai, Mas Amai. Mas Amai. Mas Amai, Mas Amai. Mas Amai. Mas. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini sedang astral projection. Nah, jadi Mas Amai langsung tertarik ke satu pusaran atau kumparan yang itu membawa langsung turun ke bawah. Yang ini sebenarnya menandakan tempat ini dulunya seperti apa gitu Mbak Lida. Oh gitu Om. Ya, jadi saya bisa mengisahkan sedikit Iya. apa yang sedang dialami. Jadi tempat dulu ini adalah pemukiman. Karena di situ ada sungai dan di sini ada tidak hanya pemukiman tapi juga ada pasar. Nah, ini sudah ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Kemudian peradaban itu kemana? Ternyata terkena lahar dingin dari letusan Gunung Merapi. Ya. Suasananya yang ribuan tahun yang lalu itu hampir sama dengan yang sekarang. Dan ini Mas sampai terbawa ke sana. Gitu. Jadi ada beberapa orang yang menawarkan makanan, bahan dagangan dengan komunikasinya pada waktu itu. Gitu. Tapi ini nggak apa-apa Om. Nggak apa-apa. Ini kita tunggu beberapa saat lagi. Nanti akan saya coba tarik sukmanya Mas Sami biar kembali.
tertib kali itu. Ya Mas Ami. Pulang Mas. Astagfirullah. Ini nih, pada saat kami mau ke atas, badanku tuh setengah sadar, lari langsung duduk di atas batu dan astral projection. Nah, pada saat astral projection, aku tuh ngelihat sebuah peradaban yang lampau. Penduduknya ramai, tapi ketika aku komunikasi sama salah satu penduduk di situ, berubah jadi sosok yang lebih mengerikan. Untung aja Om mau bantu. Terlalu jauh. Untung Tadi. aja Om. Iya. Itu, aduh, Ketemu udah apa chaos di banget. sana? Karena ini sedikit saya cerita tadi, kan ada pasar dan ada pemukiman gaib itu. Mengingat tempat ini ada residual energinya seperti itu. Ya Mas Ami dapatkan apa? Apakah belanja atau ditawari apa dari di sana? Wah, awalnya sih kelihatan kayak scoop besar gitu Om ya. Iya, iya. Kayak scoop besar, kayak aku tuh dari atas gitu tuh ngelihat suasananya seperti apa, kayak asri banget. Awalnya tuh kelihatan asri, kayak ada kepulan asap dari pawon, Iya. terus ada orang berdagang, seperti pada pakai kekemben gitu Om. Iya, iya, pakaian kolosal ya. Pakaian kolosal kayak gitu, dan tempatnya tuh kayak luas banget dan itu tertata rapi. Nah, udah aku lihat jalan-jalan agak kepo dong aku ya. Terus aku pengen tahu ini di mana, ini apa. Biasanya kan dalam masa proyeksi boleh lah Om nanya-nanya kayak gitu Iya, ya. iya. Kan aku udah samperin tuh ada mbah-mbah kayak gitu ya. Jadi nggak tahu itu tuh kayak jualan kayak makanan tapi kayak umbi-umbian gitu Om. Entah itu ubi jalar atau singkong kayak gitu. Dan itu mbahnya lah masalah gini-gini. Terus aku tanya, permisi gitu. Diam aja dia Om, cuman masih gitu aja. Ngeliat yang lain tuh cuman pada lewat-lewat aja Om. Pada lewat. Permisi, kula nuwun, Mbah, ini saya di mana ya? Cuman diem aja Om, masih diam. Saya ambil tuh Om itunya Om, apa? Dagangannya. Dagangannya saya angkat gitu. Terus dia diam, gitu loh, diam. Tiba-tiba Om, itu gelap, jadi gelap kayak aku dengar suara petir. Ada teriak-teriakan seperti itu. Itu kenceng banget. Terus aku mau ambil tuh. Mau aku ambil. Itu kayak nyerbu semua dari belakang. Datang semua ya. Datang semua Om, dari belakang datang semua dan untung Om datang. Tadi kayak ada yang narik set kayak gitu loh. Iya, iya, iya. Soalnya itu kalau Mas Ami tadi sempat makan, enggak? Pegang Om. Iya, pegang. Tapi belum sampai makan gitu ya. Karena itu satu jebakan. Takutnya nanti tertinggal di sini dan pingsan. Karena ketinggal. Karena itu berkaitan dengan residual energi yang dulu mewarnai tempat ini. Dan satu bayangannya itu terjadi petir itu sebenarnya gemuruh ketika Gunung Merapi meletus pada waktu itu. Teriakan-teriakan itu juga. Iya, jadi ditarik sampai ke era terjadinya apa? Bencana alam besar itu. Nih, Nah, yang diperoleh kayak gini Mbak. Om. Oh iya. Dapat Ini sosok iya, yang tadi berubah itu iya, loh Om. mungkin diarahkan. Jadi ini seperti terbakar ya. Seperti hampir terbakar tapi tidak terbakar Kayak gitu. kena asap Iya, atau atau apa? awan panas. Awan panas Iya. ya. Karena ini kan nggak jauh dari tempat kita, ini ada sungai yang itu dulu buat lalu Aliran. lintas lahar dingin, termasuk aliran ini. teriak-teriak gitu ya, Om. Iya, iya. Ternyata nggak cuma tentang pesugihan aja gitu Om Iya. di sini gitu. Jadi ada kayak semacam kilas baliknya Iya, atau residual energinya. residual Ya. energinya. Nah, ini kaitannya dengan residual energi yang kita rasakan di sini ya. Saya masih ada satu ruang yang itu menarik energi besar. Selain tempat yang tadi kita kunjungi. Tapi energinya positif apa negatif Om di situ Om? Ini kita cek dulu, kita bandingkan dulu. Karena saya punya satu rekomendasi tempat untuk Olaroso. Sebelum nanti kita pilih tempat yang mana yang pas untuk Olaroso. Tapi Mas Amai udah aman? Insya Allah aman. Oke, sana. Nah teman-teman, sekarang kami berada di titik terakhir dan aku rasa ini tempat memiliki energi yang kuat. Mas Amai, Om Hong, aku Iya. ketarik ke sini, aku mau gambar di sini ya. Iya, kita mungkin ke sana Mas Ami. Boleh.
Jika di sini ada 3 tempat yang berbeda Mas Ame, dan setiap tempat mewakili satu entitas penunggunya. Pohon beringin, toilet, dan juga pohon bambu. Dan semuanya berbeda-beda, tetapi saya merasakan satu yang paling kuat, yang lebih kuat dari semuanya yang ada di pohon beringin. Apa entitasnya semua punya energi yang negatif, Om? Boleh dibilang demikian. Kenapa? Karena kalau di sini aroma amisnya itu tidak aroma amis darah, tetapi lebih mengarah pada reptil. Lendir gitu, Om? Lendir. Jadi saya bisa menafsirkan di sana ada satu penunggu, entitasnya menyerupai ular. Ular yang dengan perawakan yang cukup besar. Itu yang paling kuat di sini ya? Yang paling kuat di sini. Tapi ini panas ini dari ini kali, Om ya? Iya, karena ini pohon bambu dan ini bambu kuning itu sebagai penetralisir ketika tempat ini dulu ada kiriman-kiriman energi negatif yang masuk sini. Dan yang di belakang ini tentu entitas seperti biasa, jadi menyerupai miske, tapi bergaun putih. Satu teritori ini punya kayak tiga penguasa gitu berarti, Om ya? Iya. Sehingga ini bisa saya rekomendasikan menjadi tempat yang pas untuk olah rasa. Aduh. Aduh. Ah! Aduh. Aduh. Ah! Oh, apa ini masalahnya? Nah, Mbak. Om, entitas ini kuat banget Om di sini. Iya. Kakiku sakit. Iya. Terus dia tadi waktu gambar ini dia Iya. ganggu-ganggu. Ini tadi yang sudah kita ceritakan ya. Jadi entitas ular, tapi itu separuh badan. Dan ini maskulin, separuh badan ke atas itu laki-laki, tapi dengan tanduk. Jadi menyerupai raksasa. Iya. Nah, ketika ini nanti dipakai untuk olah rasa, entitas ini menyampaikan satu pesan, boleh dipakai tapi ada tapinya. Jadi ini melirik di belakang ini, di atas. Yang pertama, tidak boleh lebih dari 2 jam, kemudian tidak boleh ada penerangan sama sekali. Nggak boleh ada lampu sedikit pun, Om? Iya, karena ketika ini ada lampu ke kita, entitas ini langsung naik ke atas. Dia sangat sensitif dengan cahaya. Tapi ini aman Om. Aman. Aku tadi aja kayak gambar ini aja kakiku kayak kelilit Iya, gitu loh, iya. sakit sampai tangan. Semoga nanti peserta bisa merasakan dan bisa berinteraksi dan mengolah rasanya sehingga bisa menyampaikan kisah atau cerita yang ada di sini. Tidak perlu lama-lama dan mempersingkat waktu. Kita undang untuk peserta olah rasanya untuk bergabung dengan kita di sini. Oke, Mbak Zizi silakan. Halo Mbak Zizi. Halo Mas. Selamat datang di Olah Roso by Kisah Tanah Jawa. Nah, gimana dong? Ya, Mbak Sisi sebelumnya sudah pernah mengikuti olah rasa? Belum pernah? Sudah tahu olah rasa seperti apa? Belum pernah juga. Ya, jadi secara singkat olah rasa untuk mengolah rasa kita, kepekaan kita, dan di sini bukan ajang untuk menantang. Nah, Mbak Zizi, Olah Roso ada rules-nya. Yang pertama, itu nanti Mbak Zizi akan dibawakan kamera oleh kami untuk merekam pergerakan atau aktivitas yang terjadi di sini. Yang kedua, itu nanti akan diberikan lentera yang bakal menjadi satu-satunya cahaya penerangan buat Mbak Zizi. Jangan sampai mati, karena itu salah satu yang buat melindungi Mbak Zizi. Terus yang ketiga, nanti Mbak Zizi kalau misalkan terancam atau ngerasa bahaya, nanti Mbak Zizi boleh melambaikan tangan ke kamera. Nah, ini yang paling penting. Waktunya maksimal 2 jam, karena itu bukan dari kami, tapi dari entitas ini yang memberikan waktu tersebut. Oke, boleh lenteranya dan kameranya. Ini lenteranya dan ini kameranya. Ya. Oke, mungkin Om. Cukup Om. Ya, kita tinggal dan Mbak Sisi selamat olah rasa di sini. Baik, terima kasih Om. Hati-hati ya. Halo, nama aku Nisa Sofia Perenasa Zinatan, bisa dipanggil Zizi. Alasan untuk kenapa mau ikut olah rasa ini, sebenarnya aku penakut. Tapi mau mencoba deh, kayak
kalau ikut olah roso nih bisa nggak sih aku lebih berani atau bisa mengendalikan situasi atau mengendalikan perasaanku biar aku nggak jadi terlalu penakut. Oke, gelap banget. Penerangan aku cuma lentera ini. Di sini situasinya masih, ya ini yang aku lihat kayak gini ya. Suasananya dingin sih, tapi aku nggak tahu kenapa rasanya kayak singup ya. Kayak ini pohon beringin. Kegemeteran sekali. Nah, ini kan peserta udah dibekalin sama lentera satu dan kamera infrared, ya kan ya. Tapi aku masih ada pertanyaan sebenarnya Om. Kenapa entitas yang ada di sana yang tadi komunikasi sama Om itu cuma ngasih waktu 2 jam untuk kita, bahkan bukan buat calon peserta? Iya, ini sebenarnya kan memasuki dini hari tengah malam ya. Di jam-jam krusial kalau kita sebut. Sebenarnya ada 2 alasannya. Yang pertama, bagaimana negosiasinya. Di awal sebenarnya dikasih waktu 1 jam, 60 menit. Tetapi saya minta untuk 2 jam, kenapa? Karena ini memasuki sepertiga malam, jadi jam 12 hingga jam 2 pagi. Waktu ini sebenarnya sering dipakai dulu orang-orang yang sering melakukan tirakat itu jam-jam tersebut. Yang berikutnya adalah terbukanya gerbang antar dimensi yang cukup besar atau cukup lebar, sehingga diharapkan nanti peserta dapat berinteraksi dengan sebanyak mungkin entitas astral yang keluar. Kalau lebih, misalkan 3 atau 4 jam, saya khawatirkan nanti nggak kuat, karena terlalu banyak energi yang terkuras. Kalau tidak pingsan nanti bisa kerasuk. Itu. Di belakang aku ada pohon beringin. Ini besar banget. Gelap banget. Astaga. Perasaanku doang apa? Bau-bau anjir. Bau amis. Nggak tahu itu apa. Amis darah, bukan? Om, sepertinya itu peserta udah mulai berinteraksi sama sosok yang ada di sana ya? Iya. Iya kan? Dan nampaknya dari arah sini, Mbak ya. Iya nih, kayak besar juga nih. Iya barusan aku ngerasain besar banget di apa bangunan rubuh ini nih. Biasanya mereka selain bau nanti akan menunjukkan eksistensi dengan bunyi-bunyian. Melempar biasanya dari atas. Cocok Karena ini juga. pohon beringin kan. Betul. Tuh. Aku denger kelemparan. Kelemparan apa anjir? Nggak kelihatan. Tadi di sini suaranya. Ini mulai di Nah, pohon nah. ini, Mas. Nah kan. Iya. Dari sini. Kayak utamanya dari sini dan akhirnya tergiring untuk masuk ke Iya. toilet. Heeh. Sesuai dengan dugaan kita. Dipancing ke sih sebenarnya Om? Dipancing, ditakut-takuti kemudian diarahkan ke toilet. Karena mereka kayak seolah-olah dari sini tuh udah kayak mengajak tawuran gitu loh. Apa sosok gede juga udah muncul kayaknya Om ya? Sudah, semuanya sudah datang. Well, gangguannya bakal muncul banyak dari sini juga kan? Iya. Tuh. Iya. Ini cermin kan? Cermin Iya, kan? Iya, pasti. Heeh. Karena ini gerbang antar dimensi berikutnya. Untuk cermin, toilet itu. Sumpah aku tadi lihat. Nggak tahu ya, kayak ular. Gede banget. Setengahnya manusia. Warna merah mengkilap gitu. Dari kamar mandi. Dari kamar mandi. Sumpah warnanya. Rambutnya panjang. Dia lagi berdiri, setengah berdiri gitu loh. Kemungkinan sosok yang dilihat peserta itu adalah sosok yang aku gambar ini tadi. Jadi entitasnya itu berbentuk separuh ular, separuh manusia. Warnanya merah, rambutnya panjang, dia penuh dengan sisik ular.
Loh, tadi aku dengar suara dari situ loh, dari bambu-bambu situ. Nggak tahu jalan, nggak tahu orang manjat, malah api yang mengecil. Tuh udah redup, tambah kecil. Kali ini juga udah kecil loh. Astaga, gelap banget. Nih, cuma aku nggak pakai kamera, gelap gulita. Aduh, bentaranya mati. Aduh. Bentaranya sudah mati. Dan pesertanya juga sudah meninggalkan lokasi ya, sudah keluar. Oh, berarti pressure-nya makin kenceng nih Om di sana. Om? Iya, yang dan ini kan posisi jongkok seolah-olah dari atas kayak ada yang Tertekan tekan ke bawah. Oh, ini bahaya nggak sih Om kalau kayak gini Om? Sudah bahaya sebenarnya. Nanti ini mulai turun dari atas jatuh, kemudian apa yang terjadi bisa kerasukan. Sepertinya badanku mulai oleng atau energiku mulai terkuras mungkin. Atau kenapa aku rasanya capek. Kau nggak ingat. Sakit. Sakit. Tolong. Om. Kita ke sana. Sana Om, sana. Iya, Mbak. iya. Astagfirullahaladzim. Peserta Olaroso mengalami satu kejadian di mana interaksi ini berasal dari satu entitas penunggu yang lebih kuat, yaitu menyerupai ular. Uniknya, entitas ini tidak melilit secara keseluruhan, tetapi hanya kaki dari peserta Olaroso itu. Kenapa? Karena ingin menyerap energinya, dan anak buahnya atau entitas-entitas lain yang lebih kacau dan lebih kecil itu ingin merasuki dan juga ingin berinteraksi lebih jauh. Mungkin berdiri kalau udah tenang ya, biar nggak terpaku ke bawah terus. Tapi ini masih banyak Om yang coba Memang, untuk iya, apalagi dari masuk, dalam Om. sini. Yang Mbak Zizi rasain apa Mbak? Sempat kekuras energi gitu loh. Kayak lemas, capek banget, terus tahu kakinya sakit, mulai dari kaki sih, kakinya sakit, terus tahu badan aja langsung cepet banget gitu. Kaku gitu ya, Mbak? Kenceng gitu, kayak apa ya, kayak dikrem kenceng gitu deh. Tapi mulai ngerasainnya itu pas gimana tuh? Mulai ada keanehan? Semenjak dari toilet tadi sih, yang sempat Udah mulai diincar dan seperti terlilit ya Mbak Sisi. Ngeliat sesuatu nggak? kayak kerasa diawasin sih. Kayak di toilet tadi kayak ada yang ngintip dari atas itu. Kan karena dia nggak full kan temboknya tuh. Nah dari langit-langit tuh kayak ada yang ngintip gitu dari dalam. Pas tadi ngerasa ada yang sakit gitu, itu ada yang kelihatan nggak? Nggak. Apa Om kira-kira itu? Iya, seperti yang digambarkan Mbak Olida sebenarnya itu turun tapi dari atas, mulai dari ekor dulu. Baru ngelilit dari ekornya justru. Badannya itu masih di atas. Kenapa? Karena mau ditarik ke atas sebenarnya. Tapi mulai dari digantung dari kaki. Baru buka cakranya Mbak Sisi karena ini mendekati waktu yang ditentukan.
turun itu entitas yang boleh siapa aja boleh merasuk. Jadi Karena berat pasti di punggung rasanya. jadi sebenarnya dia yang mancing badan. Benar. Jadi kayak misal ini kaki, ini kepala ya, itu ekor tuh begini. Dan nanti akan Tujuannya apa, Om? biar entitas lain bisa gampang masuk. Jadi diikat dulu, dilemaskan dulu. Oh, jadi apa ya, kalau itu Bang ngebuka paksa indera keenam kayak gitu, Om ya? Benar, ya lebih ke cakra tubuh ataupun portal di tubuh seseorang. Jadi gampang ketika nanti terjadi kerasukan. Nah, mereka interaksinya ingin meminjam raganya dari Mbak Sisi. Ini teman-teman, ini udah parah banget sebenarnya. Makanya tadi ya Om ya, kita langsung datang ke sini karena ngelihat kondisi pun dari CCTV itu udah parah Tidak gitu. memungkinkan ya kalau Betul. kita terlalu lama. Dan satu lagi maaf, mendekati waktu yang diizinkan. Iya. Waktu-waktunya Iya. sebenarnya orang-orang melakukan ritual pemujaan atau pesugihan, Om ya. Ya, karena 120 menit ini udah hampir 100 menit. Iya. Coba sempat lihat tadi pas di sini sih. Iya kayak gitu bentuknya. Oh, lagi-lagi ini kan Om. Benar. Benar. Jelas kelihatan apa bentuk Tapi saya ngebayang. tadi ngiranya cewek sih. Ini cowok ya? Iya, karena Iya. rambutnya panjang ya. Heeh. Energinya maskulin ini. Oh, Soalnya. saya cek sekilas kayak Iya, Iya, karena panjang terkadang rambut. dia bisa membalik gini. Melingkar kepalanya bisa gitu. Jadi rambutnya kayak seolah-olah terjuntai gitu. terjuntai. Jadi kayak Mbak Sisi mungkin melihat akar itu kayak rambut. Gitu, menyerupakan. Walaupun Mbak Sisi tidak bisa melalui 120 menit, tapi sudah berhasil mengolah rasa, tetap kita apresiasi. Jadi untuk ini walaupun tidak bisa melalui, tapi kita nyatakan berhasil. Karena bisa mengendalikan diri, tidak kemudian terbawa arus. Gitu, dan kita sigap dalam membantu. Jadi kita apresiasi Mbak Sisi. Selamat sudah bisa melalui olah rasa dan merasakan, karena sejatinya ketakutan itu menjadi satu hal yang manusiawi menurut saya. Gitu, menjadi alarm tubuh kita dan kita tidak terpancing untuk menyelesaikan atau melampaui itu. Oke, mungkin cukup ya. Iya, Kita netralin dulu Mbak Zizi supaya bisa merasakan normal lagi gitu. iya, Ya. kita kembalikan ke frekuensi awal ya. Oke, ini Mbak. Teman-teman, Dolida, Om Hao, ini mungkin di penghujung eksplorasi malam ini ya, gitu. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan ya Om ya, Mbak Dolida gitu dari apa yang sudah kita coba cari tahu di sini. Nah kalau menurut Om sendiri seperti apa Om kesimpulannya Om? Iya, tentunya kita melihat lokasi ini dari kilas baliknya ya. Seperti apa? Jadi bisa saya simpulkan yang pertama bahwa lokasi ini dulu pernah terjadi satu bencana yang berkaitan dengan erupsi Merapi. Yang berikutnya tanahnya ternyata ada campuran dari tanah kerajaan tua, yaitu Majapahit. Sehingga tempat ini membawa energi yang dikeramatkan. Yang ketiga, saat tempat ini kemudian terbengkalai, kita sebutnya oknum, mempergunakan dan memanfaatkan tempat ini untuk praktik-praktik yang berkaitan dengan kekayaan atau sering disebut dengan pesugihan. Yang tentunya dalam hal ini ada tawar-menawar, ada perjanjian, bahkan ada penumbalan atau sesuatu hal yang ditanam di situ. Setuju sekali sih. Dan ini kan udah tahun 2025 ya. Iya. Masa masih percaya pesugihan sih? Betul. Jadi memang ini teman-teman, dari banyak tempat mungkin yang mungkin teman-teman pernah kunjungi dan kami kunjungi juga, banyak juga oknum-oknum yang menyalahgunakan Om ya sebagai menyebutnya mereka mungkin peruntungan ya, tapi sebenarnya itu adalah kesialan Om ya. Iya, dan sekali mengikat janji dengan jin, setan ataupun iblis, tentu akan masuk ke dalam perangkap yang ternyata itu hanya sebuah manipulasi. Dan ini tentunya satu hal yang berdosa besar karena mensekutukan Tuhan. Dan imbalannya adalah neraka di bumi dan juga nanti di akhirat. Kesiksa 2 kali berarti Om. Iya. Jadi Oke. jangan terbuai dengan tipu daya setan. Oke, terima kasih teman-teman dan kru yang sudah bertugas.
sampai berjumpa lagi di Gerbang Antar Dimensi by Kisah Tanah Jawa selanjutnya.